Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik kepada setiap kita. Kasih karunia-Nya senantiasa dilimpahkan bagi kita. Di awal bulan Februari ini kita bersyukur karena kemurahan Tuhan yang terus kita rasakan setiap hari. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bulan yang baru. Kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami jalani dalam rencana Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat yang ke-8 sampai 9. Tertulis demikian. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masa akan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah prinsip yang disebut dengan prinsip Peter atau Peter Principle yang diformulasikan oleh Dr. Lawrence J. Peter. Dia mengatakan bahwa dalam sebuah hierarki pekerjaan, karyawan dipromosikan berdasarkan pada kesuksesan mereka dalam tugas dan peran mereka sebelumnya, dan bukan berdasarkan pada bakat atau kemampuan mereka untuk tugas yang baru, yang biasanya adalah tugas-tugas manajerial. Akibatnya, karyawan ini yang tadinya sukses di tugasnya yang lama menjadi tidak berhasil di tugasnya yang baru karena dia tidak kompeten di sana. Kita ambil contoh yang sederhana. Seorang koki yang sukses selama beberapa waktu lamanya di sebuah restoran, diangkat menjadi manajer restoran. Ternyata setelah dia menjadi manajer, justru restoran itu menjadi turun omsetnya dan lama-lama semakin bangkrut. Koki yang sukses ini tidak berhasil dalam tugasnya yang baru sebagai manajer, karena itu bukan bidangnya. Kita semua, saudara, punya bakat dan keahlian, keunikan kita, talenta di bidang kita masing-masing. Dan kita perlu bersyukur untuk itu. Dan fokus berkarya yang terbaik di bidang kita, supaya kita dapat menjadi berkat. Dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9 ini, tertulis sebuah perumpamaan. Para pohon pergi kepada pohon zaitun. Mereka ingin menjadikan pohon zaitun sebagai raja mereka. Tapi pohon zaitun tidak mau. Pohon zaitun hanya ingin fokus kepada apa yang dia bisa kerjakan, yaitu menghasilkan minyak untuk menghormati Allah dan manusia. Dan kalau kita baca perumpamaan ini di ayat-ayat selanjutnya, para pohon itu pergi kepada pohon ara, memintanya agar jadi raja atas mereka. Tapi pohon ara juga tidak mau, karena ingin fokus pada tugasnya untuk menghasilkan buah ara. Lalu para pohon itu pergi kepada pohon anggur, minta pohon anggur menjadi raja. Tapi pohon anggur juga tidak mau, karena ingin fokus pada menghasilkan buah anggur yang terbaik. Pada akhirnya, pohon-pohon itu pergi kepada semak duri dan meminta agar semak duri itu menjadi raja atas mereka. Semak duri itu memenuhi keinginan para pohon dan menjadi raja. Perumpamaan dalam ayat ini, saudara, sebenarnya bertujuan untuk menegur Abimelek yang mengangkat dirinya sebagai raja atas orang Israel. Padahal sebenarnya dia tidak kompeten untuk ada di posisi itu. Tapi ayat ini, saudara, punya makna yang luar biasa buat kita. Bahwa kita semua punya keunikan, talenta, bakat kita masing-masing. Dan sudah seharusnya kita fokus pada
bakat dan talenta kita itu. Jangan kita merasa iri dengan jabatan orang lain, karena bila kita ada di posisi yang dimiliki orang itu, kita belum tentu bisa. Jangan merasa bangga kalau kita dipromosikan atau ditawari jabatan yang lebih tinggi, karena mungkin di situ bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Bekerjalah yang tepat supaya kita menjadi berkat. Bekerjalah sesuai dengan bakat karunia yang Tuhan berikan. Bekerjalah dengan passion yang Tuhan taruhkan dalam hati kita, supaya kita dapat menjadi maksimal dan memuliakan nama Tuhan. Seorang prajurit yang hebat belum tentu bisa menjadi seorang perdana menteri yang berhasil. Intinya saudara, kepada setiap kita Tuhan sudah taruhkan visi yang unik bagi kita masing-masing. Dan bersamaan dengan visi itu Tuhan memberikan kita bakat, kemampuan, dan talenta untuk kita mengerjakan visi itu. Fokuslah pada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dan kerjakan yang terbaik di tempat yang tepat, sehingga sungguh-sungguh kita menjadi the right person in the right place. Dan dengan demikian kita membawa pujian kehormatan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami untuk mengerti dari kebenaran firman-Mu, bagaimana kami seharusnya berfokus pada apa yang Tuhan panggil bagi kami untuk kami kerjakan. Kami fokus pada tugas panggilan Tuhan sesuai dengan bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu dan menjalani hidup sesuai rencana-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil berkemenangan dalam segala perkara dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Lawatlah ya Tuhan setiap dari kami yang sakit dan dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.